Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Thank you banget udah mau klik video saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Satrio Khomsin. Dan di video saya di channel ini saya akan senantiasa mengupload video-video mengenai berita kriminal, konspirasi, dan segala hal yang menarik yang terjadi di dunia ini. Jangan lupa subscribe, like, share ke semua teman-teman dan seluruh keluarga kamu, serta jangan lupa juga untuk meramaikan kolom komentar. Oke sip, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke materinya kali ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus penganiayaan yang berakhir pada pembunuhan kepada seorang gadis berusia 9 tahun dan dilakukan oleh gurunya sendiri. Hal ini terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2021 di sebuah kota yang bernama Vologda di negara Rusia. Seorang guru wanita di Rusia bernama Uliana berusia 40 tahun ditangkap polisi atas dugaan penculikan dan pembunuhan atas muridnya sendiri yang bernama Sofia Zafaronkova. Nah, menurut Uliana sendiri, sang guru, muridnya ini sangat mirip dengan putrinya. Sofia yang saat ini berusia 9 tahun diculik dan disiksa dalam waktu 5 jam. Lama juga nih. Gue gak kebayang nih kejadiannya kayak apa ya. Gue juga gak berani ngebayangin juga. Sebelum kemudian ditikam dan dipukuli sampai meninggal dunia. Saat ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dengan kondisi kepala yang hancur dan tubuhnya rusak dipenuhi oleh luka tikaman. Ceritanya adalah pada suatu hari di tanggal 16 Oktober 2021 kemarin, baru aja kemarin tuh ya, Sofia dan seorang temannya yang bernama Ala sedang membagikan selebaran-selebaran yang bertuliskan Selamatkan Planet. Nah, selebaran ini bertujuan sebagai gerakan kampanye penghijauan bumi. Pinter ini anak Sofia ini ya. Dan selebaran-selebaran tersebut dibagikan di pinggir jalan, baik itu kepada orang yang sudah dikenalnya oleh mereka ataupun yang tidak dikenal, orang asing dibagi-bagiinnya lah selebaran-selebaran itu. Nah, kemudian Uliana sang guru itu melihat peristiwa tersebut. Maksudnya di sini adalah peristiwa di mana muridnya si Sofia dan si Ala ini membagikan selebaran-selebaran untuk penghijauan bumi itu. Nah, si Uliana sebagai guru itu awalnya itu kayak menunjukkan sikap yang bangga dan senang melihat muridnya si Sofia dan si Ala ini memiliki pemikiran yang sangat pintar membagikan selebaran-selebaran untuk menyelamatkan untuk penghijauan bumi gitulah. Kemudian dipanggillah si Sofia sama si Ala ini, kau kesini, ibu senang sekali, pintar sekali kamu, mari yuk ikut sama ibu akan belikan kalian permen, belikan kue, dan belikan es krim. Lantas mereka berdua, si Sofia dan si Ala ini diajaklah ke sebuah kafe, dan benar aja ditraktir mereka di sana, dipuji-puji. Anak kecil mana yang nggak suka kan? Pasti semua anak kecil juga suka. Kita dulu juga waktu kecil kalau ada orang yang ngasih makanan, es krim, permen, kue-kue manis, pasti ya suka kan? Begitu juga dengan Sofia dan Ala. Nah, kemudian pada akhirnya si ibu guru Uliana ini membujuk si Sofia dan si Ala ini untuk pulang ke rumahnya ibu Uliana. Setelah sampai di rumah ibu Uliana, ibu gurunya ini, akhirnya si Ala pun disuruh untuk pulang nih sama gurunya. Untuk udah kamu duluan pulang aja gitu kata si Uliana. Nah, si Sofia tinggal di situ. Nah, sialnya adalah hari itu adalah hari terakhir dan saat terakhir Ala temannya melihat si Sofia. Dan karena sejak saat itu pula Sofia tidak pernah pulang ke rumah dan dinyatakan menghilang. Menghilang aja gitu, nggak pulang ke rumah lagi, pokoknya gone. Ibu Sofia yang bernama Ana, ini masih ibu muda ya, berusia 32 tahun. Merasa anaknya tidak pulang ke rumah, kemudian nggak ada kabar, ya dia curiga lah kan, anak kecil kenapa nggak pulang-pulang, udah waktunya pulang sekolah gitu kan. Akhirnya dia merasa ada yang nggak beres nih, dan Ana pun melaporkan kehilangan putrinya tersebut ke pihak kepolisian setempat di kota itu. Selain itu, dia juga menuliskan curhatannya di medsos miliknya, entahlah Facebook atau apa. Dia menulis cuitannya, kemudian direspon oleh orang yang sangat banyak tuh merespon tulisannya si Ana ini, si ibunya Sofia ini. Nah, pihak kepolisian kayak apa nih? Pihak kepolisian pun gercep mereka geraknya. Geraknya tuh cepat sekali dengan menurunkan 272 relawan dan mengadakan dan memulai sebuah pencarian yang secara besar-besaran di kota itu atas menghilangnya si Sofia. Nah, setelah menelusuri, polisi pun menemui Ala. Ala siapa? Ya itu tadi temennya yang diajak makan, diajak pulang ke rumah ibu guru Uliana tadi. Nah, si Ala pun mengatakan pada polisi, memberikan keterangan lah anak kecil ini kan temannya. Oh iya, tadi si Sofia kita diajak pulang ke rumah ibu guru Uliana, dan sampai di sana saya disuruh pulang dulu. Sofianya tinggal di sana gitu. Di mana? Di rumahnya Bu Liana. Alamatnya di mana? Dikasih tahu lah alamat
alamatnya. Akhirnya polisi pun langsung bergerak ke rumah Ibu Uliana. Sesampainya di rumah si Uliana ini, si ibu guru ini, mereka ketok-ketok itu pintu. Permisi, permisi, ternyata tidak dibukakan pintunya oleh si Uliana ini. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Ada orang nggak nih? Nah, ternyata karena udah lama diketok-ketok dan nggak dibukain pintunya, polisi pun berinisiatif untuk mendobrak pintu itu. Dan benar saja di dalam tidak ada ibu guru Uliana. Tetapi alangkah kagetnya yang ditemukan adalah Sofia dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tubuh Sofia kecil ini ditemukan dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan, yaitu dengan kondisi kerongkongan yang sudah terkorok, kemudian dengan kepala yang sudah hancur karena dipukuli oleh benda-benda tumpul, serta didapati banyak sekali luka tikaman di sekujur tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Sekarang si Sofianya udah ditemukan ya, jenazahnya walaupun udah dalam kondisi tidak bernyawa, dan PR-nya polisi harus melanjutkan tugasnya untuk mencari si pelaku, si pembunuhnya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan si ibu guru Uliana. Karena memang satu-satunya orang yang dilihat terakhir kali bersama Sofia, si korban, adalah ibu guru Uliana. Setelah dicari-cari susah nih polisi nggak dapat-dapat. Hingga pada akhirnya Bu Uliana pun berhasil ditemukan dan disergap di atas sebuah kereta api. Yang diduga Uliana ini bermaksud untuk melarikan diri keluar kota, tapi kalah cepat sama polisi. Ya iyalah ya, namanya juga polisi, ini pasti jagonya lah kalau nyari-nyari penjahat gini. Di dalam persidangannya, si ibu guru Uliana ini yang sudah membunuh muridnya sendiri ini melakukan banyak sekali kebohongan-kebohongan. Setiap kali keterangannya itu pokoknya dia tuh banyak banget bohong. Antara lain kebohongannya adalah dia mengatakan bahwa dirinya sedang dalam kondisi sakit keras, tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan sudah tidak bisa hidup lebih lama lagi, dia katanya gitu. Tapi setelah diperiksa oleh dokter, enggak, dia sehat-sehat aja. Di awal persidangan saja dia sudah memberikan kebohongan-kebohongan, ya polisi makin curiga lah. Teruskanlah persidangan itu kan, dan akhirnya dia pun memberikan kesaksian bohong lagi nih, bahwa dia mengatakan bahwa anaknya sakit. Nah tadi kan dia nih yang sakit, sekarang dia bilangnya anaknya yang sakit. Anaknya sakit kena kanker, padahal setelah dicek anaknya juga sehat gitu. Dan setelah ditanya, akhirnya dia pun mengaku di dalam persidangan bahwa dia sudah membunuh Sofia dengan alasan Sofia ini mirip sekali dengan putrinya. Nah masalahnya di sini yang aku nggak ngerti banget saat aku ngeriset ini ya, berita ini. Kalau dia memang Sofia ini mirip dengan putrinya, kenapa malah dibunuh? Ternyata si Uliana ini merasa depresi karena tidak mendapatkan hak asuh anaknya. Ini kayaknya bercerai sama suaminya, hak asuhnya jatuh ke tangan suaminya. Tapi setelah tahu apa penyebabnya ya, kayaknya ini memang nggak beres nih kejiwaannya kan. Jadi makanya tuh hak asuh anaknya dilimpahkan ke suaminya. Tapi aku nggak ngerti juga ini sebenarnya. Aku harus belajar lebih jauh lagi, harus menggali lebih jauh lagi. Kalau menurut kalian gimana? Dan sampai video ini saya buat, vonis belum diputuskan oleh Pengadilan Kota Vologda, Rusia. Karena ini kasus baru kemarin ya, masih fresh banget. Sebenarnya aku juga ragu-ragu membuat video ini. Tapi karena saya merasa ini ada sedikit menarik dan ada pesan di dalamnya bahwa kita harus berhati-hati dengan sekeliling kita. Barangkali kamu memiliki anak, putra atau putri yang masih kecil, diperhatikan betul-betul. Dan jangan boleh pulang dengan orang lain walaupun itu orang yang sudah dia kenal. Karena biasanya melakukan kejahatan adalah orang-orang terdekat. Karena orang-orang terdekat ini berpeluang untuk mengajak anak atau korban itu tanpa dicurigai, tanpa si anak mengadakan perlawanan atau penolakan. Oke? Hati-hati kalian di luar sana, jaga keluarga kalian, jaga diri kalian, dan sehat selalu. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan keselamatan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan share ke semua teman-teman dan keluarga kamu. Dan jangan lupa juga ramaikan kolom komentar. Thank you. Salam semakin viral.